Hamdan wa syukron lillah, selamat bergabung di channel Madrasah Iskandari, kajian adab Islam berseri. Untuk kajian pendek bisa disaksikan di YouTube Short di channel yang sama, Madrasah Iskandari. Video kali ini membahas hak muslim atas muslim yang lainnya. Apa yang disebut dengan hak dan apa saja hak muslim atas muslim yang lainnya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Bulughul Maram, kitab Jami bab adab, hadis nomor 1, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Hak itu malayan bagi tarkuh, sesuatu yang tidak layak ditinggalkan oleh seorang muslim. Hukumnya bisa jatuh pada wajib, minimal sunnah muakkadah. Yang pertama, beliau sebutkan idza laqitahu fasallim alaih. Apabila kamu bertemu dengan saudaramu, hendaklah ucapkan salam. Minimal mengucapkan assalamualaikum, maksimal mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tidak ada lafaz tambahan lain dari lafaz itu. Makna salam sekurang-kurangnya mengandung 2 pengertian. Yang pertama, ismun min asma'illah, salah satu nama Allah, artinya semoga Allah menjagamu, semoga Allah besertamu. Yang kedua, as-salamah, keselamatan, yakni salamatullahi mulazimatun laka, semoga keselamatan Allah menyertaimu. Dengan demikian, salam itu bukan hanya sebatas sapaan dalam Islam, bahkan dia bukan hanya sebatas ciri identitas muslim, tapi salam itu adalah doa kebaikan antar sesama muslim. Karenanya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, salah satu kunci masuk surga adalah afsus salam, menyebarkan salam, menebarkan salam. Karena itu jangan malu, jangan ragu, sebarkan salam sebagai hak muslim atas muslim yang lainnya. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila kamu diundang maka datanglah. Dengan hadis ini kita paham bahwa Islam itu mengajarkan komunikasi, bersosialisasi, berinteraksi, bermasyarakat, bahkan saling berbagi. Karena tamu itu apabila sudah datang, ya apalagi tamunya diundang, maka itu pasti terjadi komunikasi, pasti terjadi interaksi, terjadi sosialisasi bermasyarakat. Bahkan tamu itu kan harus dijamu, maka di sana terjadi saling berbagi. Nah, dalam dunia modern, kondisi zaman kiwari, jangan sampailah kita ini terjebak bersosialisasi, komunikasi, berinteraksi hanya di dunia maya, karena kita hidup di dunia nyata. Itu jangan lupa ya. Kemudian yang ketiga, wa idzastan sohaka fansohu, apabila kamu dimintai nasihat, maka nasihatilah. Nah, ini begini ya. Kalau kita coba buat istilah, ada 2 mental. Ada mental guru, ada mental murid. Mental guru itu menasehati, mental murid itu dinasehati. Ketika kita dengar hadis Nabi, wa idzastan sohaka fansohu, jika kamu dimintai nasihat, maka nasehatilah, berarti kita mesti memiliki mental guru yang siap dan berani untuk menasehati, apalagi jika diminta. Akan tetapi orang yang biasa dan berani menasehati pun butuh nasihat. Karena itu, kita pun mesti memiliki mental murid yang siap dan legowo menerima apabila dinasehati. Karena itu kita mesti memiliki 2 mental sekaligus. 1 mental guru, 2 mental murid. 1, kita mesti siap dan berani menasehati. 2, kita pun mesti legowo dan menerima jika dinasehati. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Asr ayat terakhir, paling akhir ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling nasihat, menasehatilah dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran. Kemudian yang keempat, wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Apabila saudaramu bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dia. Bagaimana cara mendoakannya? Hadis riwayat Imam Bukhari menerangkan, yarhamukallah. Doakan dia dengan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Nah, nanti yang bersin itu menjawab doa itu dengan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberi hidayah kepadamu dan membereskan urusan hidupmu. Dengan hadis itu, kita tahu bahwa
Yang namanya bersin itu adalah kenikmatan yang harus disyukuri. Karena itu, jika kita bersin, maka ucapkanlah Alhamdulillah. Yang kedua, ibrah yang bisa kita ambil, jangan sepelekan hal bersin. Karena justru bersin itu bisa mengundang rahmat dan hidayah Allah. Hanya dengan bersin. Hanya dengan bersin saja. Ini hebatnya Islam ya. Karena itu jangan sepelekan hal bersin. Kemudian yang kelima, wa idza maridha fa'udhu. Apabila saudaramu sakit, maka jenguklah. Ini ada beberapa hadis ya, beberapa riwayat. Di antaranya ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam mendengar seorang sahabat yang bernama Sa'ad terluka di medan juang, butuh perawatan, terluka di tangannya tepat di nadinya sehingga darah itu terus-menerus keluar tanpa henti. Beliau membangun semacam kemah di Masjid Nabawi itu untuk merawat Sa'ad. Alasannya juga liya'udahu min qarib, agar beliau bisa menjenguknya dari dekat. Nah, setiap kali Nabi jenguk, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendoakan Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan 3 kali. Ya Allah, sehatkan Sa'ad, sembuhkan Sa'ad. 1 bulan selepas itu Sa'ad radhiyallahu anhu pun wafat. Qadarullah. Di riwayat yang lain sahih juga, Rasul Shallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk seorang anak sakit, anak orang Yahudi, dalam rangka islamisasi. Si anak itu dijenguk, kemudian oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam diajak masuk Islam. Anak ini kemudian menoleh ke ayahnya, yang orang Yahudi itu. Kata ayahnya bagaimana? Ati' Abul Qasim. Sudah, taati saja Bapak Qasim itu. Sampai Yahudi ini tidak mau menyebut Rasulullah. Yahudi laknatullah. Nah, kemudian anaknya ini mengikrarkan kedua kalimat syahadat dan masuk Islam. Dari sini kita mesti paham dan mengerti bahwa jika ada saudara kita yang sakit, maka jenguklah, doakan kesembuhan. Buktikan bahwasanya kita peduli bukan hanya dalam pesan, tapi dalam hati dan perbuatan. Kemudian yang keenam, yang terakhir, wa idza mata fattabi'hu. Apabila saudaramu wafat, maka antarkanlah jenazahnya. Tentu kita paham, bukan hanya sebatas mengantar jenazah, tapi diurus dari A sampai Z, dari mulai memandikan, mengkafani, mensalatkan, mengantarkan dan menguburkan. Maka dari itu apabila ada saudara kita yang wafat, maka antarkanlah jenazahnya. Antarkanlah jenazahnya. Karena jangan lupa, 1 hari, 1 waktu, kita pun pasti pulang. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika dirasa bermanfaat, silahkan like, share, komen, dan subscribe. Insya Allah kita akan sambung dengan video yang lain tentang adab serial Islam di Madrasah Iskandari. Terima kasih. Wassalamualaikum.